mungkin dari saya. Ini maksudnya KCI listing gitu di bursa gitu. Hah? Oh jadi TPK, KCI TPK ya. Oke, sedikit menjawab ya. Sebenarnya yang namanya saham, obligasi, reksadana itu platform yang sifatnya legal kalau bahasanya dia. OJK juga udah mengatur banget tuh. Bahkan kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang ibaratnya apa ya, bermain-main ya di dalam performa kinerja ataupun imbal hasilnya di dividen itu pasti bakal kena hukum lah ibaratnya jual beli saham. Jadi saham itu bagus tapi harus mengerti ya cara mainnya seperti apa, karena resikonya juga tinggi bagi orang yang sering kena bahasanya apa ya, sering kena pom ya, atau kena beli ya, tiba-tiba dalam waktu dibeli bagus, tiba-tiba pas besoknya tiba-tiba jatuh gitu. Atau enggak dalam waktu 2 jam jatuh, itu pasti rugi ya. Jadi memang kedepannya kita harus tingkatin literasi keuangan kita juga, nggak dengar info akan ada yang bagus langsung beli tanpa mengecek dulu ya background dari saham yang dimaksud itu apa benar-benar bagus atau enggak. Atau di sisi lain jangan-jangan dia cuma gorengan aja atau apa, itu juga harus dicek lagi. Nanti ke depan kita juga akan ada kerjasama terkait gimana cara mengenal sebenarnya investasi ya saham tersebut. Bagi yang untung dia pasti bakal berlipat gitu kan. Tapi kalau dia yang nggak mengerti caranya ya, dia justru akan rugi ya. Saya sendiri juga punya instrumen saham juga di sana. Apakah semuanya untung? Enggak. Dari 15 saham saya tuh yang untung cuma 10, 5-nya tuh rugi banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita juga tahu resiko atas apa yang kita tempatkan tersebut ya. Tapi di sisi lain juga teman-teman harus paham budaya investasi itu tetap harus kita tanamkan ya, nggak hanya di saham, ada di obligasi juga, atau di deposito juga, atau di bank pun nggak apa-apa. Kalau yang sekarang lagi FOMO kan beli emas kemarin ya, yang harganya sampai berapa kemarin? 2 juta ya. Waktu beli 1,5 sekarang 2 juta, waktu dalam singkat itu tiba-tiba sekarang udah di 1,6 lagi ya, atau 1,8 ya. Itu perlu hati-hati juga, tapi saya yakin sih kalau namanya investasi pada dasarnya bagus, cuma jangan didasari dengan keinginan untung singkat. Nggak pernah ada yang untung secara singkat, tapi kalau yang namanya gain itu diproses dalam waktu yang panjang. Nah kedepannya mungkin harapan dari Bapak Gio ya, apakah KCI nanti akan bisa listing di bursa? Mungkin bisa, tapi ada syaratnya tuh banyak gitu kan. Salah satu syarat yang harus dilepaskan itu adalah kita nggak boleh PSU lagi ya. Karena KCI sendiri nggak bisa listing di bursa itu karena salah satu kita tuh ada perjanjian subsidi ya. Nggak ada yang namanya perusahaan yang disubsidi pemerintah itu kayak PLN, Pertamina, KAI, coba LI kan ya, apa ya, itu listing di bursa karena itu nggak adil ya, karena dia sendiri masih disupport sama negara ya, dalam performa pendapatannya ya, tapi dia juga dan bagi pemegang saham lainnya nggak dapat apa-apa, atau nggak kasih support apa-apa tapi dapat keuntungan dari sana. Dan ini yang harus kita coba kita bersikap. Kalau memang kita mau masuk, kita berarti memang harus benar-benar full komersial ya, dan kita angkutannya udah nggak mahal, angkutannya full komersial. Dan saya support sih kalau memang komersial. Saya yakin banyak orang-orang yang mampu untuk bisa naik kereta KCI ya, karena kalau komersial aja kita dari Depok ke dari Bekasi ke Juanda itu paling cuma 3.000. Kalau komersialnya mungkin itu hanya 8.000 sampai 10.000. Mungkin harga segitu masih mampu saya yakin orang-orang yang dibanding dengan transportasi lain yang ke tempat waktunya tidak bisa didapat. Kalau dari saya itu Pak, mudah-mudahan nih bagi secara company ya, KCI bisa berjalan menuju ke sana atau lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Semoga terjawab ya.